Gadis ini bernama Morgan Dana Harrington. Dia lahir pada 24 Juli 1989 dan berusia 20 tahun di tahun 2009. Morgan dikenal sebagai gadis yang baik, mudah bergaul, pintar, dan ceria. Mahasiswi Virginia Tech ini juga dikenal berprestasi dan mandiri. Dia juga sangat menyukai musik dan seni, dan dia bercita-cita menjadi seorang guru. Karena itu, dia mengambil jurusan pendidikan di Virginia Tech. Pada 17 Oktober 2009, Morgan dan teman-temannya ingin menghadiri konser musik band Metallica. Konser itu akan diadakan di kampus Virginia, di John Paul Jones Arena. Malam itu, mereka ke konser dengan diantar oleh temannya. Setibanya di sana, mereka masuk ke arena di mana konser akan digelar. Dan saat itu, konser belum dimulai. Beberapa menit kemudian, Morgan memberitahu temannya kalau dia ingin ke toilet, dan dia lalu pergi seorang diri. Ketika konser akan dimulai, Morgan belum juga kembali dari toilet. Temannya lalu menghubunginya sekitar pukul 8 malam lewat. Morgan saat itu mengatakan ke temannya kalau dia terkunci di luar. Dia tidak bisa lagi masuk ke area konser. Karena katanya ada kebijakan untuk tidak masuk kembali setelah keluar. Saat itu dia bilang ke temannya, kalau kalian tidak usah khawatir, dia akan mencari jalan atau mencari cara untuk pulang ke rumahnya. Sebenarnya di dalam area konser ada toilet, tapi tidak diketahui alasan kenapa Morgan bisa keluar arena saat itu. Karena tidak membawa uang cash, Morgan mencoba mencari tumpangan untuk pulang. Menurut orang-orang yang melihatnya, dia terakhir kali terlihat di jembatan Copley sekitar pukul 9:30 malam. Dia mengacungkan jempolnya mencari tumpangan. Menurut mereka, Morgan saat itu terlihat kebingungan dan kedinginan. Dan posisi Morgan di jembatan itu adalah posisi terakhirnya terlihat, karena setelah itu dia menghilang tanpa jejak. Morgan adalah gadis yang sangat dekat dengan keluarganya. Meskipun tinggal terpisah dengan orang tuanya karena dia kuliah, tapi dia selalu berkomunikasi dengan keluarganya tiap hari, by telepon. Dia juga biasa mengunjungi keluarganya seminggu sekali. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober, seharusnya dia pulang untuk mengunjungi keluarganya. Tapi pada hari itu, dia tidak datang. Pesan dan panggilan dari keluarganya juga tidak dia respon. Ibunya lalu menelpon teman-temannya yang pergi bersamanya ke konser dan menanyakan tentang Morgan. Tapi mereka bilang mereka berpisah dengan Morgan malam itu dan mereka tidak tahu tentang keberadaannya. Teman-temannya saat itu kaget dan cemas mengetahui Morgan tidak pulang. Pada pukul 7 pagi di hari yang sama, seseorang menemukan dompet Morgan yang berisi SIM, kartu identitas pelajar, serta kartu debit di tempat parkir di area kampus Virginia. Tidak lama, HP Morgan dengan baterainya yang telah dilepas juga ditemukan. Penemuan ini membuat orang tuanya merasa takut dan cemas. Mereka khawatir anak mereka tertimpa musibah. Setelah melaporkan anaknya yang hilang, pencarian terhadap Morgan dilakukan. Saat itu, ada ribuan orang yang ikut serta mencari Morgan. Namun Morgan belum juga ditemukan. 3 minggu kemudian, seseorang menemukan kaos bernoda merah di semak-semak dekat apartemennya. Lokasi apartemennya itu tidak jauh dari arena konser yang didatangi Morgan. Penemu kaos ini segera melaporkan hal itu ke polisi karena dia mengira kaos itu ada kaitannya dengan Morgan. Tapi sayang, tidak ditemukan petunjuk berarti terkait Morgan setelah itu. Beberapa bulan telah berlalu. Pencarian Morgan juga terus dilakukan. Hingga pada 26 Januari 2010, 3 bulan setelah Morgan menghilang, harapan orang tua Morgan agar anaknya bisa kembali dengan selamat pupus. Ketika seorang petani melapor ke polisi bahwa dia menemukan jasad di lahannya yang terpencil. Lahannya yang berjarak 10 mil dari arena konser segera didatangi oleh polisi. Dari pemeriksaan yang dilakukan, jasad tersebut dikonfirmasi sebagai Morgan Harrington. Beberapa tulangnya telah patah, menandakan adanya kekerasan sebelum dia tiada. Waktu dan penyebab tewasnya tidak bisa diketahui karena pembusukan yang terjadi.
Dan dari informasi keluarga korban, Morgan Harrington telah dinodai sebelum diakhiri. Kaos bernoda merah yang dulu dilaporkan dikonfirmasi sebagai milik Morgan. Pakaian itu dia kenakan saat pergi nonton konser. Dan dari pakaian itu ditemukan DNA asing yang diduga kuat sebagai DNA pelaku penyerangan Morgan. Dan DNA itu ternyata cocok dengan DNA pelaku yang kasusnya belum terungkap hingga Morgan ditemukan tiada. 4 tahun sebelum Morgan diserang, seorang wanita pernah melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Wanita itu mengatakan kalau pada 24 September 2005 malam di Fairfax, saat dia tiba di tangga rumahnya setelah keluar, dia ditarik dari belakang oleh seorang pria yang kemudian membawanya ke area sepi. Di sana dia diserang secara fisik dan dinodai oleh pria yang mengancam akan mengakhirinya kalau dia teriak. Meskipun sampel DNA pelaku berhasil didapatkan saat itu, sayangnya tidak ada DNA yang cocok dengan DNA pelaku di database kepolisian. Jadi pelaku itu tidak diketahui identitasnya dan masih berkeliaran. Sketsa komposit pelaku dari kasus Morgan dan kasus di Fairfax disebar oleh polisi saat itu. $150.000 juga ditawarkan bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang bisa membantu penyelidikan. Namun tetap tidak memberikan hasil positif saat itu. 10 tahun kemudian, setelah peristiwa tragis yang menimpa Morgan, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Hannah Graham dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dan kasus Hannah inilah yang akan mengungkap identitas pelaku yang selama ini dicari-cari. Hannah Elizabeth Graham adalah seorang mahasiswi di Universitas Virginia yang lahir pada tahun 2006, dan dia dikenal sebagai atlet yang hebat dan berprestasi. Diketahui pada tanggal 12 September 2014, Hannah dan teman-temannya akan menghadiri 2 pesta. Pada pukul 11 malam, mereka pergi ke pesta yang pertama. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, mereka lanjut pergi ke pesta yang kedua. Tapi Hannah tidak lama di pesta tersebut. Dia mengatakan ke temannya kalau dia ingin pulang lebih dulu karena dia merasa tidak enak badan. Kondisi Hannah saat itu diketahui sedang mabuk. Seorang temannya menawari Hannah tumpangan, tapi Hannah saat itu menolak dan pulang sendiri dengan berjalan kaki. Pada pukul 1:20 malam, Hannah sempat mengirimi temannya pesan. Dia bilang dia tersesat, dan itulah pesan terakhir Hannah sebelum menghilang. Keesokan harinya, Hannah dan teman-temannya ada rencana untuk bertemu, tapi Hannah tidak muncul. Hannah ini tidak bisa dihubungi, dan dia juga tidak ada kabar. Karena khawatir teman-temannya ini lalu menghubungi keluarga Hannah, dan orang tua Hannah bertindak dengan cepat. Mereka segera melaporkan hilangnya Hannah ke polisi. Kasus hilangnya Hannah di Charlottesville, Virginia yang tersebar dengan cepat membuat memori tentang peristiwa tragis yang menimpa Morgan 5 tahun yang lalu kembali mencuat. Ibu Morgan kembali mengingat hal tragis yang menimpa putrinya, apalagi pelakunya belum juga ditemukan hingga saat itu. Ibu Morgan merasa terpukul, prihatin dan sedih untuk keluarga Hannah. Pencarian terhadap Hannah segera dilakukan. Pihak kepolisian, relawan, dan keluarga Hannah ikut mencari. Dan untungnya di kasus ini, ada banyak CCTV yang merekam pergerakan Hannah di malam sebelum dia menghilang. Dari beberapa CCTV yang merekam Hannah berjalan di tengah malam, ada satu CCTV yang menampakkan Hannah diikuti oleh seorang pria dari belakang. Pria ini besar, tinggi, rambutnya panjang. Di rekaman lain, pria ini terlihat membawa Hannah ke sebuah pub, dan dia membelikan Hannah minuman. Beberapa saat kemudian, mereka terekam lagi. Mereka terlihat berdiri di dekat sebuah mobil berwarna orange, dan inilah rekaman terakhir sebelum Hannah menghilang. Pihak berwajib saat itu yakin kalau pria itu ada kaitannya dengan hilangnya Hannah. Penyelidikan terhadapnya segera dilakukan, dan akhirnya dia bisa diidentifikasi. Nama pria itu adalah Jesse Matthew Jr. Dia berusia 32 tahun di tahun 2015, dan dia merupakan seorang asisten perawat dan juga seorang supir taksi. Rumah Jesse kemudian digeledah polisi.
beberapa barang dan pakaiannya dibawa untuk pemeriksaan. Dan beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya DNA Hannah di celana pendek dan mobil Jesse. Selain itu, DNA Jesse ternyata cocok dengan DNA pelaku yang menyerang Morgan di tahun 2009. DNA-nya juga cocok dengan DNA pelaku yang menyerang seorang wanita di tahun 2005 di Fairfax. Akhirnya, selama hampir 10 tahun, pria yang bertanggung jawab atas beberapa kejahatan ditemukan. Sayangnya saat itu, Jesse sudah melarikan diri. Tapi keberadaannya berhasil dilacak oleh pihak berwajib. Dan dia ditemukan sejauh 300 mil dari tempat tinggalnya. Dia ditahan saat sedang berkemah di pantai Texas. Sementara itu, pencarian yang terus dilakukan terhadap Hannah akhirnya membuahkan hasil. Dan meskipun kondisinya tidak seperti yang diharapkan oleh semua orang, tapi jasad Hannah berhasil ditemukan pada tanggal 18 Oktober 2014 di sebuah properti di Albemarle County, yang jaraknya itu hanya 5 mil dari jasad Morgan ditemukan dulu. Berdasar semua bukti yang ditemukan terhadap 3 kasus, Jesse Matthew Jr. kemudian didakwa atas penculikan, penyerangan seksual, dan percobaan penghilangan nyawa terhadap wanita di Fairfax. Dan dia juga didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama dan penculikan dengan maksud menodai terhadap Morgan dan Hannah. Terkait kasus Morgan, polisi yakin kalau di tahun 2009, Jesse itu sedang mengendarai taksinya, dan dia berhasil membujuk Morgan untuk naik ke taksinya malam itu. Meskipun Jesse mengaku tidak bersalah pada kasus penyerangan di Fairfax, tapi DNA-nya menguatkan kalau dialah pelakunya. Pada Oktober 2015, Jesse Matthew Jr. dijatuhi hukuman 3 kali penjara seumur hidup atas penyerangan terhadap wanita tersebut. Dan pada kasus Morgan dan Hannah, Jesse ini mengaku bersalah atas semua dakwaan untuk menghindari hukuman matoy pada Maret 2016. Dan dia divonis 4 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat atas kasus Morgan dan Hannah. Jadi total dia mendapatkan 7 kali hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dia lakukan pada ketiga korban. Setelah mengetahui vonis yang diberikan pada Jesse Matthew, keluarga Morgan dan Hannah merasa bahagia dan lega karena mereka telah mendapatkan keadilan. Meskipun hukuman itu tidak bisa menghapus rasa kehilangan mereka terhadap putri-putri mereka. Mereka bersyukur karena Jesse tidak akan pernah menyakiti wanita lain lagi, karena dia tidak akan pernah bebas seumur hidupnya dari penjara. Ibu Morgan juga menghampiri Bu Jesse, memegang tangannya dan memberikan support. Dia mengatakan kalau dia tidak menyimpan dendam pada keluarga Jesse, karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun.